Rasa kayak dikecewakan dikarenakan Pak Anies memilih Cak Imin. Kader Nasdem kecewa berat, pilih mundur, bakar atribut partai, tolak duet Amis, belok dukungan ke Ganjar Andika, geger. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kalau kita bicara Cak Imin memang penuh dengan luar biasa. Sikapnya, gayanya, luar biasa. Dia bermain dan dia adalah pemain aman dalam setiap event apapun. Dia juga pemain yang sangat tega. Karena dulu pada saat PKB dipimpin oleh Abdurrahman Wahid, dia mampu mensliding omnya sendiri, istilahnya begitu. Dan akhirnya pendiri PKB yaitu Gus Dur dan keluarganya bisa tersingkirkan dari PKB, dan Muhaimin Iskandar dengan dibantu oleh kekuatan yang sangat hebat mampu menguasai PKB sampai sekarang. Sebagai Ketua Umum relawan Anies Petugas Rakyat Indonesia yang merupakan pendukungnya Pak Anies, merasa kayak dikecewakan dikarenakan Pak Anies memilih Cak Imin atau Muhaimin Iskandar yang memang saat ini sudah terdengar jelas di media bahwa Cak Imin ataupun Bapak Muhaimin Iskandar itu terlibat dalam kasus pengadaan proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012, yang ini merupakan sebuah cacat dalam kontestasi pemilu 2024. Maka saya, Haji Abdul Rosid Arsyad, selaku Ketua Umum Komite Pedagang Pasar dan salah satu kader Partai Nasdem, menyatakan mundur dari Partai Nasdem, dan juga saya saat ini juga pun masih masuk sebagai bacalek di Partai Nasdem. Cak Imin dan PKB berbinar-binar dengan tawaran itu, menyambut lamaran dengan senang hati. Peluang menjadi cawapres terbuka lebar. Surya Paloh juga senang. Menjodohkan Anies Baswedan dengan Cak Imin bisa mendongkrak elektabilitas Anies dan mungkin saja bisa menang. Anies yang sudah kadung cinta dengan AHY dipanggil, diminta melepaskan AHY, dipaksa berjodoh dengan Cak Imin. Anies mau tak mau menerima perjodohan baru dengan lapang dada. Demi bisa mendapatkan kemenangan, Anies pun setuju dan berpindah ke lain hati. Pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin pun ditetapkan. Sudirman Said diutus untuk mengabarkan kepada Partai Demokrat bahwa lamaran Anies untuk AHY batal. Anies sudah dijodohkan dengan Cawapres baru, Abdul Muhaimin dari PKB. Seorang calon anggota legislatif caleg Partai Nasdem Jakarta Timur, Abdul Rosid Arsyad, mengundurkan diri sebagai kader karena kecewa terhadap keputusan partai memilih Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Anies di Pilpres 2024. Abdul Rosid bersama simpatisan Nasdem mencopot bendera dan kaos yang dipakai yang bergambar Anies di Pasar Kalimalang, Cakung Barat, Jaktim, Senin 4 September. Dalam video yang beredar di media sosial, Rosid dan kawan-kawannya kemudian membakar atribut Nasdem dan Anies sebagai bentuk kekecewaan. Abdul Rosid mengaku kecewa terhadap keputusan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies di pemilu 2024. Abdul Rosid pun menyatakan mundur dari kader dan caleg Partai Nasdem karena kecewa dengan keputusan tersebut. Dengan adanya keputusan itu, Ketua Umum Komite Pedagang Pasar KPP itu juga beralih mendukung salah satu baca pres, yaitu Ganjar Pranowo, karena ada mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang dianggap pantas mendampingi Ganjar sebagai cawapres. Ia menganggap Andika Perkasa memiliki rekam jejak yang baik, bersih, dan tidak pernah tersangkut kasus hukum. Dengan mendukung Andika, menurutnya, maka berkedaulatan rakyat Indonesia khususnya ketahanan dan pertahanan Indonesia akan terwujud. Selain itu, alasan mundur dari mendukung Anies adalah karena Cak Imin terlibat dalam dugaan kasus pengadaan proteksi TKI di Kemnaker pada 2012 silam.
di mana saat itu Caimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menurut Abdul, hal ini merupakan sebuah kecacatan dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini tentu menjadi karma buruk bagi Surya Paloh dan Nasdem karena yang sebelumnya sudah salah mengambil keputusan mengusung Anies menjadi capres. Kini malah menetapkan Caimin sebagai cawapres Anies. Gila. Nasdem tentu tidak akan mendapatkan limpahan elektoral. Banyak kader yang hengkang karena kecewa. Publik pun juga kecewa karena keputusan Surya Paloh. Selain itu, munculnya sentimen negatif karena Caimin berduet dengan Anies, yang meskipun sudah berusaha merebut simpati warga NU khususnya, tapi tak semudah itu mencopot stigma bapak politik identitas yang sudah kadung tersemat kepada Anies. Masyarakat Jatim secara umum juga warga NU secara khusus membuat mereka akan sulit menjatuhkan pilihan kepada Caimin karena ada Aniesnya. Selain itu, jika pemilihan Caimin didasarkan pada keinginan untuk meraup suara dari masyarakat Jatim, tampaknya perhitungan mereka akan meleset. Selain faktor kebudayaan yang sangat dipengaruhi oleh keluarga Gus Dur dan jaringan Gus Durian yang sudah meluas di skala nasional. Jangan lupakan fakta, jika Jatim adalah kandang banteng berikutnya setelah Jateng. Tak heran jika pada deklarasi Anies Caimin kemarin, malah disambut warga Surabaya dengan deklarasi tandingan, di mana para pendukung Ganjar berkumpul dan menyanyikan lagu Ganjar Siji Ganjar Kabeh. Maka dari itu potensi menang pun akan sangat tipis. Bahkan semisal duet Amis ini memaksakan diri untuk bergerilya di Jatim, lihat saja akan muncul reaksi berupa aksi kumpul relawan, aksi deklarasi hingga acara semi kampanye, tetapi dengan cara elegan, kreatif dan bisa bikin nyali kubu lawan ciut. Dan kalaupun saya jadi kader Nasdem, saya juga akan otomatis keluar. Karena sepertinya Surya Paloh mempunyai keputusan yang blunder dengan menjadikan Caimin sebagai cawapres Anies. Jadi, bagaimana menurut Anda? Ini kan barat terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran. The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija. Baru sekali jajal langsung ambruk. Anies malah salahkan dan bahayakan supporter. Kopla. Karena Jakmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya ram barat. Padahal ada ram timur. Kita nggak tahu kenapa ram timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui Kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan.
Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi, akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti tuh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?